Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Aduh, Jakarta, Jakarta. Aduh. Umur 495 tahun, sampahnya masih di mana-mana. Ya, saya mau mengawali laporan saya dari lokasi ini dengan sebuah pantun gitu ya. Saya tadi kebetulan udah ya beberapa menit gitu ya bikin pantun, mencoba memikirkan kata-katanya. Beli paku di Kalibata. Cakep, harusnya dia ngomong gitu. Bawa pakai tampah ke Kembangan. Jangan ngaku warga Jakarta kalau masih buang sampah sembarangan. Sampai saya harus ngurusin sampahnya nih. Nih, satu kresek. Saya udah berhasil ngumpulin sampah-sampah di kawasan Kampung Melayu, tepatnya ini di bawah jembatan Tongtek begitu ya, di kawasan Jakarta Timur. Menyedihkan sekali sosok ibu kota begitu ya, yang besar, metropolitan, tapi sampahnya masih berserakan. Kita lihat itu. Di aliran sungai masih ada sampah-sampah yang mengikuti aliran air sungainya. Di sempadannya juga banyak sekali sampah-sampah. Ini kita lihat sampah-sampah begini. Aduh. Seperti ini, sampah-sampah dapur masih ada di sempadan sungai. Ini menjadi permasalahan bersama, menjadi hal yang sangat miris begitu ya. Dan untuk bisa membahasnya, saya ingin mengajak Anda pemirsa untuk mendengarkan mengikuti perbincangan saya bersama dengan salah satu pemerhati lingkungan dari komunitas Ciliwung. Ini ada Kang Igor. Kang Igor yang mana Kang Igor? Oh iya, saya. Nah, ini dia Kang Igor. Apa kabar Kang Igor? Kabar baik. Ini saya hasil geledah sampah saya di sini. Lumayan banyak Kang Igor. Iya, lumayan ya. Oke. Oke. Kang Igor, mungkin bisa mendekat ke arah saya juga. Ini Boleh. menjadi masalah sendiri nih Kang Igor, Iya. karena apa ya? Ibu kota kayak Jakarta, Betul. sampahnya masih kayak gini. Iya. Gimana kalau menurut Kang Igor? Kalau menurut saya, bicara masalah Ciliwung ini, bicaranya tidak hanya satu kelompok atau dua kelompok atau Iya. tapi ini tanggung jawab bersama Oke. antara pemerintah dari hulu sampai hilir, harus sinergis gitu kan di sini. Bagaimana menyelesaikan Sungai Ciliwung yang melegenda dari dulu ya. Betul, betul. Bahwa Ciliwung ini sungai yang memang luar biasa dari dulu. Bahkan menjadi pusat perniagaan ya ketika zaman kerajaan. Nah sekarang berubah menjadi seperti ini. Apabila kita nengok ke hulu nggak seperti ini, ya kan? Ciliwung itu dari bahasa Sundanya Cihaliwung, ya, Oke. namanya. Airnya bersih, tapi begitu turun ke bawah udah ada perubahan. Nah selama masih ada manusia, masyarakat yang hidup di sekitar bantaran sungai, itu menjadi media masyarakat untuk melakukan suatu tradisi buang sampah. Oke. Dan sampah sebenarnya hanya salah satu saja. Sampah jadi salah satu saja Oke. untuk banjir itu. Oh, oke. Mas, Ya. tapi kalau saya tadi ngeliat deh, tadi agak ke sana, kemudian Betul. saya bergeser ke sini. Yang dominan itu sampah rumah tangga, Mas Igor. Iya. Betul, itu temuannya teman-teman dari komunitas Ciliwung juga di sekitaran Kali Ciliwung ini. Ya untuk sampah yang dominan plastik ya. Plastik ya. Plastik yang memang sudah susah terurai dengan cara alami. Nah ya. Makanya kita mencoba melakukan sebuah pola bagaimana kita menghentikan pergerakan sampah menuju TPA. Karena bukan solusi. Sampah ke TPA Bukan solusi, solusi. bukan. Kenapa bisa gitu? Semakin banyak ke TPA, semakin menggunung dong. Tidak Oke. ada suatu usaha bagaimana menguraikannya. Ya kan? Ya. Harusnya itu justru masyarakat itu terpicu bagaimana memanfaatkan sampah menjadi sesuatu berguna. Kan seperti itu Oke. caranya. Reuse, menggunakan ulang, Betul, kemudian didaur ulang. recycle dulu ya. Betul, itu. Nah, Tapi ini, Mas Igor, ini Ya. boleh diceritakan juga, ini teman-teman dari komunitas Ciliwung yang di belakang kita sekarang lagi ngapain ini? nah ini kegiatannya salah satu bagaimana memanfaatkan sampah. Sampah-sampah yang memang dibuang oleh masyarakat atau siapapun ke sungai, Ya. kita mencoba untuk dimanfaatkan. Ini Oke. namanya ekobrik. Ecobreak. Ekobrik, menghentikan kerusakan lingkungan. Jadi dari sampah-sampah dimasukkan ke dalam botol air mineral Betul, ini. ya, namanya ditekan ini sampai padat. Ini jika padat, maka kekuatannya akan kuat luar biasa.
Tapi kalau Oke. hampa ya nggak ada kekuatan. Berarti sampah-sampah yang di botol ini harus betul-betul dimampatkan, Betul dipadatkan, padat, kemudian tumpuk lagi sampai dia penuh. sampai penuh. Nah, nanti Hasilnya seperti apa? hasilnya Mas akan Igor? jadi seperti Bisa ini. diambilkan? Nah, ini salah satu yang sudah kita lakukan ya. Oke. Ini bisa jadi alat-alat untuk duduk ya. Oke. Ini kan dari sampah. Ini semuanya. jadi apa? Namanya buat duduk. Bisa buat bangku, duduk? Iya. Saya boleh coba? Silakan. Oke. Kalau mau Ditutup coba dulu. silakan. Saya mau coba. Ini adalah EcoBrick ya, karya dari komunitas Ciliwung. Sudah dipadatkan semuanya. Ini kita lihat sudah ada berapa botol ini yang nampak di layar? 4 dikali 5, sekitar 20 botol. 20 botol isinya sampah semua. Dan bisa katanya Mas Igor bisa dijadikan tempat duduk. Saya coba ya Mas ya. Silakan. Kalau saya jatuh tanggung jawab. Tanggung jawab saya. Tanggung jawab bersama. Nah, tanggung jawab bersama. Betul, Oke, betul. kita coba. Tidak jatuh, berarti aman. Aman. Oke. Ya. Berarti ini sebenarnya bisa dong dilakukan oleh masyarakat, Mas? Itu dia. Nah, kita mencoba memasyarakatkan ke masyarakat Iya, iya. dimanapun juga ya, bahwa Betul. mari untuk menghentikan buang sampah ke sungai atau kemanapun juga ya. Lebih baik kita olah menjadi sesuatu yang berguna. Kalau di luar negeri ini sudah menjadi benteng, menjadi rumah. Menjadi sesuatu yang memang luar biasa, harganya juga luar biasa. Oke. Ya, di kita mungkin masih hanya beberapa saja, beberapa kelompok atau orang yang mengenal, yang mengetahui tentang manfaat EcoBrick ini. Nah, makanya kami teman-teman di sini mencoba memanfaatkan sampah menjadi sesuatu bermanfaat Ya. untuk Ciliwung lebih bersih, lebih baik. Untuk Ciliwung lebih baik dan lebih bersih sehingga Betul. lingkungan lebih terjaga begitu ya. Seperti Baik. itu. Mas, tapi kalau kita ngomong ya masalah sampah di sungai ini, kalau kita hanya membersihkan saja, mengangkut sampah saja. Betul. Ini kan permasalahan di hilir Iya. sebetulnya. Masalah di hulunya adalah habit dari masyarakat Ya. yang masih membuang sampah di Betul. sungai. Ini caranya gimana ngatasinnya? Mengatasinya semua pihak harus kerjasama. Tidak bisa saya katakan, Ciliwung ini dari hulu ke hilir itu ada di 12 provinsi, Jawa sama DKI ya kan? Oke. Nah, harusnya kedua belah pihak ini kerjasama sinergis. Pemprov Jawa Barat, Pemprov DKI. Jadi Yang hari ini ulang tahun. ya, jadi harus sinergis. Ya. Kita bagaimana semua ini bisa coba lihat deh. Oke. Ada sampah yang luar biasa rakit kan. Oke, Berarti kita kan bisa sambil lihat Iya. menunjuk ke sana. oke. Menuju ke sana beberapa sampah. Oke, di sini aja Mas. Ya. Yang di mana? Yang Anda maksud? Tuh. Oke. Oh, oke, baik. Kan? Nah, ini kan salah satu permasalahan. Tadi saya katakan bahwa bukan hanya oleh satu pemerintah, masyarakat, pemerintah daerah, Ya, ya. pusat dimanapun. Betul. Ayo kita bareng-bareng. Kami ini hanya minoritas. Nggak bisa Minoritas. kalau sendirian di komunitas Ciliwung. Betul, makanya kita harus bareng-bareng. Sinergi di sini. begitu ya. Sinergis, iya di sini. Pemerintah juga rutin begitu ya. Betul. Masyarakat juga harus proaktif. Harus proaktif. Itu yang benernya. Mas Igor, karena waktu Iya. kita terbatas, apa yang Betul. menjadi pesan, himbauan dari teman-teman komunitas Ciliwung untuk pemerintah DKI Jakarta kepada masyarakat untuk bisa bersama-sama menjaga lingkungan? Pesan kami adalah, mari kita jaga Ciliwung lebih baik. Tidak saling menyalahkan sesama lain. Oke. Karena bagaimanapun juga air adalah sumber kehidupan. Oke. Seperti itu. Jangan sampai air sungai menjadi air mata. Itu yang akan lebih parah Baik. lagi kan. Oke. Nah, jadi pesan kami jaga dan rawat Ciliwung kita. Jaga dan rawat Ciliwung kita dengan simbolnya seperti Simbol ini. C. Oke, simbol C. Iya itu. Ciliwung, ini C ini juga cinta Ciliwung, kelihatannya. ya, Cinta Ciliwung ya. Cinta Ciliwung kan Oke. C itu. Jadi kita menyampaikan, mari kita jaga dan rawat Ciliwung kita untuk masa depan anak kita, cucu kita. Kita akan bangga apabila Ciliwung ini bersih, Bersih, ya. betul. Luar biasa. Oke, Itu. Mas Igor, terima kasih banyak untuk Sama-sama. waktunya, untuk penjelasannya dan untuk pesannya. Baik itu untuk pemerintah dan juga untuk masyarakat. Karena memang momen ulang tahun seperti di DKI Jakarta yang hari ini berulang tahun ke-495 ini menjadi momen yang tepat sekali. Betul sekali. Untuk introspeksi diri, untuk bisa lebih jaya dan juga maju di masa depan. Sementara demikian, laporan saya langsung dari kawasan Kali Ciliwung di Jakarta, di kawasan Jakarta Timur. Saya kembalikan ke teman-teman di studio. Silakan.